Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Arianti Sri Lestari dengan NPM 2321147 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan isi dalam modul ajar yang saya pilih untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah keterampilan menulis, yaitu membuat video dengan membahas bagaimana model yang digunakan dalam suatu modul ajar yang kita pilih. Nah teman-teman, modul ajar yang saya pilih yaitu modul ajar untuk jenjang sekolah menengah pertama, lebih tepatnya yaitu di sekolah menengah pertama 9 Tasikmalaya di kelas 9, terkait teks cerita inspiratif yang disusun oleh Epi Fatmalasari. Nah teman-teman, model yang digunakan dalam modul ajar tersebut yaitu model Project Based Learning atau PJBL. Menurut Herawati tahun 2023, model Project Based Learning ini merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa. Model ini juga menekankan terhadap bagaimana proses keaktifan para siswa dalam memecahkan suatu masalah nyata melalui proyek yang menghasilkan produk konkret, baik berupa barang ataupun berupa jasa. Teman-teman, model ini juga memadukan pembelajaran secara daring dan juga tatap muka, serta menempatkan para peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan PJBL tersebut. Nah teman-teman, ada pun langkah-langkah yang sesuai dengan modul ajar tersebut berdasarkan pendapat Sandrianawati tahun 2014, yaitu yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar atau driving question. Nah guys, pada kegiatan PJBL ini yang terdapat dalam modul ajar yang saya pilih, guru telah mengajukan beberapa pertanyaan pemantik untuk mengarahkan siswa agar lebih fokus untuk memahami dan mengidentifikasi bagaimana aspek-aspek penting dalam materi yang disampaikan itu. Misalnya, guru memberikan pertanyaan seperti apa makna dari gambar tersebut, atau pertanyaan seperti bagaimana struktur teks inspiratif. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut ini berfungsi untuk menarik pemikiran dan membimbing para siswa dalam memahami serta mengidentifikasi aspek-aspek penting dari teks inspiratif. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kedua, penyusunan rencana proyek. Nah teman-teman, pada tahap ini peserta didik ini menyusun langkah-langkah atau rancangan kerja untuk menyelesaikan tugas mereka, seperti menganalisis struktur teks, menulis teks inspiratif, ataupun mempersiapkan presentasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses merancang sesuatu untuk mengekspresikan pemahaman para siswa. Selanjutnya yang ketiga, dari langkah-langkah kegiatan PJBL itu yaitu penyusunan jadwal kegiatan dengan memperhitungkan waktu agar seluruh proses pelaksanaan berjalan cepat, berjalan tepat, juga sesuai sasaran. Pengaturan waktu ini sangat penting agar semua proses dari mulai diskusi, analisis, pembuatan penulisan, presentasi hingga evaluasi ini dapat terlaksana secara efisien. Nah, dalam modul ini, guru pun memberikan waktu untuk diskusi dan melakukan penugasan secara bertahap selama 15 menit sampai 20 menit. Selanjutnya yang keempat, yaitu monitoring atau pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan proyek oleh peserta didik. Nah teman-teman, pada tahap ini guru secara aktif memantau jalannya kegiatan peserta didik selama proses pengerjaan proyek. Guru memastikan semua peserta itu aktif dan berpartisipasi
serta mereka harus memahami materi. Guru juga memberikan arahan dan bantuan apabila para siswa itu memerlukan bantuan, sehingga proses belajar tetap efektif. Selanjutnya, langkah yang kelima yaitu pengujian hasil proyek setelah produk atau suatu karya diselesaikan untuk melihat efektivitas solusi yang dirancang. Nah, dalam modul ini, setelah peserta didik menyelesaikan teks inspiratif, guru melakukan pengujian lalu melakukan penugasan. Kemudian berdiskusi dan penilaian pun tertulis untuk mengetahui bahwasanya bagaimana efektivitas solusi dan pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan oleh guru. Selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi kegiatan. Nah teman-teman, pada tahap ini guru memberikan evaluasi yang dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran selesai, yaitu berupa penilaian terhadap hasil akhir peserta didik. Penerapan pendekatan Project Based Learning atau PJBL ini dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran menulis ini sangat efektif. Untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman peserta didik terhadap struktur dan ciri kebahasaan dari teks inspiratif. Melalui PJBL ini juga siswa aktif merancang dan menghasilkan produk tulisan secara kolaboratif dan kontekstual, sehingga memperkuat motivasi, kreativitas, dan kemandirian para siswa. Model PJBL ini juga dapat digunakan untuk memperkuat pemahaman para siswa dan memperkuat keterampilan menulis, khususnya dalam menghasilkan teks yang inspiratif dan bermakna. Nah teman-teman, sekian penjelasan mengenai model PJBL dalam modul ajar yang disusun oleh Evi Fatmalasari. Semoga bisa menjadi pengetahuan tambahan untuk teman-teman, dan juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.